Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bun Kalaspero. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan kembali berburu mencari ikan-ikan target yang ada di kampung halaman saya, teman-teman. Seperti biasa saya kembali bersama dengan ayah saya dan tentunya dengan sampan tercinta yang selalu setia menemani di setiap perburuan. Dan sampan ini ternyata sudah dicat ulang oleh ayah saya. Kemarin warnanya merah gelap dan sekarang kembali dengan warna putih yang siap untuk menemani menaklukkan ikan-ikan monster penghuni laut Pulau Sebaru tercinta. Seperti apa perburuan hari ini, tetap stay dan siapkan segelas kopi serta cemilan untuk menemani waktu santai kalian kurang dari 20 menit ke depan. Ready to explore and find my target fish today. Bismillahirrahmanirrahim. Saatnya mendayung ke spot tempat di mana ikan-ikan pada berkumpul. Let's go. Pada perburuan hari ini kami tidak terlalu jauh. Untuk awal-awal kami hanya menelusuri bagian pinggir karang yang ada di depan rumah saja, teman-teman. Untuk visibilitas air saat ini sangat bagus sekali, jernih bak kacamata -0, sampai-sampai ikan yang lagi jalan berdua pun kelihatan dengan jelas. Semoga saja hari ini ada cinta di ujung mata panah, bukan cinta yang bikin galau ya. Sebelum memulai, mari kita tarik semua karet yang ada pada speargun dulu, biar tenaganya maksimal dan siap tempur. Penyelaman pertama hari ini dimulai dengan turun di kedalaman yang masih terbilang sangat dangkal sebagai pemanasan lembut sebelum memulai perburuan kita yang sesungguhnya. Semoga saja di bawah sana ada ikan sasaran yang merasa bosan tinggal di dalam air dan ingin diajak jalan-jalan ke permukaan, teman-teman. Nampaknya penyelaman pertama hari ini belum ada nampak ikan target yang ingin kita ajak ke permukaan. Baru saja naik ke permukaan, tiba-tiba saya dikepung oleh kawanan ikan rainbow runner. Tanpa pikir panjang, langsung saja saya bidik satu ekor sebagai tanda dimulainya perburuan kita hari ini. Alhamdulillah, tembakan pertama langsung kena sasaran. Tapi sayang, nasib baik tak berpihak lama. Pas ikannya sedang mengamuk di atas permukaan, tiba-tiba dagingnya sobek dan ia lolos begitu saja. Mungkin si ikan merasa belum siap jadi bintang utama hari ini, teman-teman. Setelah bergeser sekitar 100 meter dari tempat tadi, pemandangan yang bikin mata langsung terbelalak. Seekor lobster kelihatannya sedang terkapar lemas di bawah sana, seolah-olah habis lari maraton. Ternyata begitu saya mendekat, si lobster ini sudah tak bernyawa lagi. Di bagian kepala terlihat ada bekas sobekan. Sepertinya dia habis bertarung dengan penghuni laut. Tapi tetap saja, alhamdulillah rezeki tak akan kemana. Tahukah kalian bahwa lobster itu memiliki darah yang berwarna biru berbeda dengan manusia karena mengandung zat besi. Darah lobster berwarna biru karena mengandung protein berbasis tembaga yang disebut hemosianin. Zat ini lebih efisien mengangkut oksigen di air dingin dan di kedalaman laut yang sedikit oksigen. Dan ternyata untuk otaknya lobster itu tidak ada di kepala, teman-teman, melainkan di bagian tenggorokan, berupa cincin jaringan saraf yang mengelilingi saluran pencernaan saraf utamanya berjalan sepanjang bagian bawah tubuhnya. Dan fakta-fakta unik tentang lobster itu masih banyak, teman-teman.
Di sisi lain saya pun membidik seekor ikan grenjofish yang lewat pas di depan mata. Sudah pas sasaran, tembakan pun dilepaskan, tapi nasib berkata lain. Sayang sekali ikannya berhasil melepaskan diri lagi. Dari atas permukaan, mata saya langsung tertuju pada ikan doktun yang melintas santai di bawah sana. Tanpa buang waktu, langsung saja saya turun dengan cepat. Begitu posisi sudah pas, jarak sudah dekat, tembakan pun dilepaskan dan boom. Alhamdulillah sasaran tepat kena dan si ikan berhasil diamankan. Akhirnya ada juga yang tidak kabur dan mau ikut pulang dengan sopan teman-teman. Tidak seperti teman-temannya yang lincah itu. Ukuran si ikan doktun ini ternyata lumayan besar. Badannya padat dan beratnya terasa pas saat diangkat. Lumayan sekali nih jadi penutup perjuangan, sekaligus pembuka yang manis buat perburuan kita hari ini. Setelah mengamankan ikan doktun, tiba-tiba terlihat kawanan ikan golden trevally mulai mendekat perlahan. Hati langsung berdebar senang. Tanpa buang waktu sedikit pun, buru-buru saya mereload spur gun. Dalam hati terus berdoa, wahai ikan, tolong jangan buru-buru pergi. Jangan ikuti jejak teman-temanmu yang hobi kabur begitu saja. Tunggu sebentar saja sampai senjata saya siap. Setelah selesai kembali mereload spur gun, alhamdulillah kawanan ikan golden trevally-nya masih setia menunggu di bawah sana. Tanpa berlama-lama saya pun segera menyelam turun ke bawah. Setelah memastikan posisi pas dan sasaran sudah terkunci, tarikan pelatuk dilepaskan dan jol. Satu kali dayung, dua pulau terlampaui. Kita mendapatkan 2 ekor sekaligus teman-teman. Untuk ukuran ikannya juga sudah lumayan besar-besar. Setelah melumpuhkan kedua ikannya, saya taruh dulu ke atas perahu dan kita akan kembali melanjutkan perburuan selanjutnya. Penyelaman berikutnya, mata saya langsung disuguhi pemandangan luar biasa. Saya berjumpa dengan kawanan ikan rainbow runner yang lumayan banyak dan jinak-jinak. Tapi kali ini saya tahan dulu jari pelatuk. Ya, sebelum mulai membidik, rasanya sayang sekali kalau momen seru ini cuma lewat begitu saja. Jadi mari kita abadikan momen dulu bersama dengan ikan ini, biar ada kenangan manisnya. Siapa tahu nanti mereka bilang saya terlalu kejam kalau langsung menembak tanpa salam kenal dulu. Setelah puas, waktunya kembali ke misi utama. Tanpa menunggu lama lagi, saya langsung membidik 1 ekor dari kawanan ikan ini. Tembakan dilepaskan dan dor. Ikan ini akan menjadi pengganti ikan yang pertama kita tembak di awal perburuan teman-teman. Bilang saja ini bentuk keadilan alam. Yang satu pamit duluan, yang lain datang menggantikan dengan sukarela. Alhamdulillah sekarang catatan perburuan kita sudah seimbang dan rasanya puas sekali. Saya terus menjelajahi dasar laut untuk mencari sasaran berikutnya dan tak lama kemudian mataku tertuju pada seekor ikan bluefin trevally. Tapi anehnya, penampakannya kali ini berbeda dengan biasanya.
Kalau umumnya ikan ini dikenal cantik dengan semburat warna biru keperakan di sekujur tubuhnya dan juga di bagian sirip. Tapi yang satu ini warnanya hitam pekat dari kepala sampai ekor. Mungkin ikan ini sudah terlalu lama berenang di lautan lepas, sering kena tarik matahari atau terlalu sering lembur berenang malam sampai akhirnya kulitnya jadi gosong teman-teman. Ikannya sempat melilitkan tali sap ke batu karang, tapi alhamdulillah karena kedalamannya tidak terlalu dalam jadi sangat mudah untuk melepaskan ikannya dari batu karang. Dan untuk ukuran ikan bluefin trevally kali ini sudah lumayan besar juga teman-teman. Nah, setelah kita melumpuhkan ikannya, saatnya taruh ke atas perahu dan kita akan kembali melanjutkan perburuan berikutnya. Masih belum puas berburu keluarga trevally, saya kembali membidik sasaran berikutnya dan sekali lagi alam laut punya kejutan lain buat saya. Kali ini ikannya tampak berwarna putih bersih sedikit pucat pas saya tembak di dalam air. Seolah-olah dia jarang berjemur atau kebanyakan bersembunyi di tempat teduh. Tapi begitu diangkat ke permukaan dan kena sinar matahari, penampilannya langsung berubah drastis. Warnanya perlahan berubah jadi kekuningan. Seolah dia baru sadar kalau sudah ketahuan dan mau merias diri biar kelihatan lebih gagah di depan kita. Saya kembali turun menyelam di perairan dangkal. Suasana di sini tenang dan pandangan cukup jelas. Tiba-tiba mata saya menangkap gerakan yang sangat menarik. Ada seekor ikan grenjofish yang asik berenang di antara kerumunan ikan kulit pasir. Saya pun diam di tempat, sabar menunggu momen yang pas buat membidik si grenjofish ini teman-teman. Belum sempat jari saya bergerak, tiba-tiba saja terdengar suara dentuman keras bergema di dalam air. Dor! Seketika itu semua ikan yang ada di depan mata langsung berhamburan ke segala arah. Ternyata Sparrow Adam yang baru saja melepaskan tembakan dari samping saya, sehingga membuat ikan-ikannya berhamburan begitu saja. Saya terus bergerak maju menyusuri dasar laut. Tak lama kemudian kawanan ikan white trevally datang mendekat dengan gerakan yang tenang tapi pasti. Kesempatan emas ini tidak boleh disia-siakan begitu saja. Posisi pas dan jarak sudah pas, tembakan pun langsung dilepaskan dan dor! Mata panahnya tepat menembus 2 ekor sekaligus. Tapi sayang sekali nasibnya beda teman-teman. Yang satunya ternyata bisa melepaskan diri dan kabur begitu saja. Tapi setidaknya masih ada 1 ekor yang berhasil dibawa pulang. Lumayanlah daripada kosong sama sekali. Ukuran ikannya juga sudah lumayan besar. Baru saja melanjutkan perburuan dengan semangat, tiba-tiba tugas tambahan yang tidak terduga datang menghampiri. Tali inver pada senapan selam saya tiba-tiba putus teman-teman. Mau tidak mau kegiatan berburu harus dijeda sebentar dan berubah jadi bengkel darurat di tengah laut. Setelah berhasil memperbaiki spare gun dan memastikan semuanya kencang kembali, rasanya badan dan pikiran serasa butuh jeda sejenak. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk berhenti sebentar dan beristirahat biar nafas tenang dan tenaga terisi ulang lagi. Setelah tenaga pulih kembali dan napas sudah teratur, saya pun siap melanjutkan perburuan lagi teman-teman. Tapi sebelum mulai menembak dan kembali sibuk beraksi, ayo kita berhenti sebentar dan nikmati dulu pemandangan yang ada di depan mata. Lihat, ikan-ikan di sini warnanya sangat cerah, gerakannya lincah dan bentuk tubuhnya semuanya cantik-cantik sekali. Inilah nilai plus saat kita berburu ikan dengan cara spearfishing teman-teman. Kita bisa menikmati pemandangan bawah laut yang tidak semua orang bisa menikmatinya.
Dan setelah puas memandangi keindahannya, baru kita siap lanjut berburu lagi. Di sini saya melihat ikan golden trevally yang melintas. Sepertinya sudah kena tembak duluan. Mungkin Spero Adam yang menembaknya dan terlepas. Dan di sisi lain ikan golden trevally yang berukuran besar juga mendekat. Jadi sepergan saya arahkan ke ikan yang berukuran besar ini. Mata panah berhasil mengenai sasaran. Mata panah hampir terlepas karena mengenai tipis daging ikannya teman-teman. Jadi saya tidak menarik ikannya ke permukaan, melainkan menyelam lagi untuk menangkap ikannya. Dan ukuran ikannya juga sudah lumayan. Dan seperti biasa ikan yang saya dapatkan akan selalu saya taruh ke atas perahu, supaya ayah saya yang ada di perahu punya teman untuk mengobrol. Dari atas permukaan mata saya langsung terpaku pada pemandangan yang menakjubkan di bawah sana. Ada seekor ikan Napoleon yang sangat cantik, berenang dengan gaya santai seolah sedang pamer pesona, memancarkan keanggunan yang bikin siapa saja terpesona teman-teman. Oke, kembali menyusuri perairan dan tak lama kemudian pandangan saya terkunci pada sesuatu yang menatap di balik celah bebatuan. Begitu posisi pas dan jarak sudah tepat, lalu tarikan pelatuk dilepaskan. Boom! Suara dentuman keras bergema di dalam air. Seketika itu suasana jadi hening menegangkan. Alhamdulillah target kali ini berhasil didapatkan. Ikan yang saya dapatkan kali ini adalah ikan kerapu tikus. Ikan kerapu tikus adalah ikan hias dan konsumsi premium yang sangat terkenal karena penampilannya yang eksotis, daging lembut, pertumbuhan lambat, dan nilai ekonomi sangat tinggi. Ikan kerapu tikus memiliki tubuh berwarna dasar putih keabu-abuan dan bintik-bintik hitam yang tersebar di seluruh tubuh dari kepala hingga ekor, menciptakan pola unik dan menarik. Bentuk tubuhnya pipi dan sirip lebar. Panjang maksimal ikan ini bisa mencapai 70 cm. Ikan ini disebut kerapu tikus karena memiliki bibir yang moncong seperti halnya tikus pada umumnya teman-teman. Daging kerapu tikus dikenal sangat lembut, gurih, dan hampir mencair saat dikunyah sehingga menjadi favorit restoran mewah. Cara pengelolaan yang populer termasuk dikukus dengan halia dan sedikit kicap soya, digoreng atau dijadikan sup dan steam. Pertumbuhan yang lambat membuat dagingnya lebih padat dan kaya dengan rasa. Nah, apakah kalian sudah pernah mencoba daging ikan ini? Coba tulis di kolom komentar. Sebagai penutup rangkaian perburuan hari ini yang penuh kejutan dan kisah seru, saya kembali membidik sasaran terakhir. Tempakan terakhir ini melesat tepat sasaran tanpa salah. Seolah-olah alam juga setuju kalau ini cara terbaik untuk mengakhiri petualangan hari ini dengan manis teman-teman. Alhamdulillah rasanya puas sekali. Mulai dari yang kabur-kaburan, alat yang sempat rewel, sampai bertemu dengan berbagai jenis ikan yang unik dan indah. Semuanya terbayar lunas dengan hasil yang lumayan dan kenangan seru yang tidak bakal pernah dilupakan. Satu kata dari saya, perburuan hari ini usai. Lelah terasa di badan, tapi terasa puas dan bersyukur. Terima kasih ya Allah yang telah memberikan rezeki dan pengalaman tak terlupakan. Tidak peduli besar atau kecil hasilnya, yang penting adalah kenangan dan perjuangannya. Sampai bertemu kembali di petualangan selanjutnya. Saya Buntal Spero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Alhamdulillah kawan, hasil perdana lobster. Apa gitu ya? Apa kamu mau ikan lobster? Oh, Tidak. puro yun. Pak. Hot.
Oke teman-teman, untuk penjualan ikan yang kita dapatkan hari ini itu totalnya 268.000. Lobsternya ada 2 ekor, yang satu 0,3 ons, yang satu 0,4 ons, 12 kilo untuk ikan trevally, 3,6 untuk ikan dogtun, dan 1,3 untuk ikan lauro. Dan untuk hasil penjualan yang kita dapatkan itu totalnya 268.000 teman-teman.